Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari CNBC, pada tanggal 14 Maret 2025, diprediksi dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa yang langka, yakni gerhana bulan total yang bertepatan dengan hari ke-14 Ramadan 1446 Hijriah. Fenomena astronomi ini bukan hanya menarik bagi para pengamat langit, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Dalam berbagai riwayat, gerhana bulan di bulan Ramadan sering dikaitkan dengan penanda besar termasuk kemunculan Imam Mahdi. Gerhana bulan ini diprediksi akan berlangsung mulai pukul 10.57 WIB hingga 16.00 WIB. Namun pada fase totalitas terjadi pada siang hari. Masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikannya dengan mata telanjang. Gerhana ini akan terlihat jelas di Amerika Utara, kemudian sebahagian Eropa dan Samudra Pasifik. Sementara di Indonesia hanya dapat diikuti melalui siaran langsung dari observatorium atau kanal astronomi. Dalam ilmu astronomi, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari terhalang sepenuhnya oleh bayangan bumi. Namun di dalam ajaran Islam, fenomena ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda besar menjelang akhir zaman. Di tengah fenomena ini muncul pertanyaan besar, apakah gerhana bulan di bulan Ramadan merupakan salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi? Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajarul Aswad dan Makam Ibrahim di Masjidil Haram setelah terjadi 2 kali gerhana di bulan Ramadan. Hadis yang sering dikaitkan dengan fenomena ini menyebutkan akan ada 2 kali gerhana dalam bulan Ramadan sebelum munculnya Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, riwayat ini menimbulkan spekulasi di kalangan umat Islam bahwa gerhana bulan pada tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah ini bisa menjadi bagian dari tanda besar yang dinantikan. Sosok Imam Al-Mahdi yang disebut sebagai pemimpin di akhir zaman yang akan membawa keadilan di muka bumi, memimpin umat Islam menuju kemenangan dan menjadi bagian dari tanda-tanda besar datangnya kiamat. Dan jika kita melihat kondisi sekarang ini, sangat erat kaitannya kemunculan Imam Mahdi seperti halnya saat ini Donald Trump membatasi perjalanan umat Islam termasuk Irak dan Suriah, seperti yang disabdakan Rasulullah. Jika Irak dan Suriah diboikot oleh bangsa Romawi, Amerika Serikat, dan Eropa. Hal ini menjadi penanda bahwa Imam Al-Mahdi akan segera datang. Dari Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan atau sebuah dirham. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang melakukannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam, non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Kerabat lain sekali lagi bertanya, siapakah yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Rum. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip sabda Rasulullah, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Namun kemunculan Imam Mahdi bak penolong dari ketidakadilan pemimpin zalim. Sebelumnya Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika tidak tersisa dari masa kecuali 1 hari, pastilah Allah kirim seorang ahli baitku. Ia memenuhinya dengan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya, meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal. Disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa untuk membunuhnya.
Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk membantunya, seperti yang diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, yaitu Nabi Isa, akan menjadi saksi mereka. Namun para ulama mengingatkan agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan. Buya Yahya dalam kajiannya menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah sesuatu yang pasti, tetapi tidak perlu dicari-cari, sebab Allah telah menetapkan waktu yang tepat untuk kemunculannya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, lebih utama bagi kita adalah memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan serta mempersiapkan amal. Jika benar waktu itu tiba dan Imam Mahdi muncul, maka kita sudah siap menjadi pengikutnya. Selain gerhana bulan total, beberapa fenomena langit lainnya yang juga akan menjadi fenomena sepanjang bulan Maret 2025 adalah elongasi Merkurius. Ini akan terjadi di tanggal 8 Maret 2025 saat planet Merkurius mencapai titik terjauh dari matahari. Kemudian ada fenomena satunya lagi namanya equinox, terjadi di tanggal 20 Maret 2025, hari di mana matahari tepat berada di atas khatulistiwa. Selanjutnya ada fenomena cincin Saturnus menghilang. Itu akan terjadi di tanggal 23 Maret 2025. Fenomena langka yang hanya terjadi di setiap 15 tahun sekali. Gerhana matahari sebagian akan terjadi pada tanggal 29 Maret 2025, hanya akan terlihat di beberapa wilayah di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Utara. Tentu saja terjadinya gerhana bulan juga merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan terjadi. Dalam sebuah riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW pernah bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah, lalu salatlah hingga gerhana tersebut hilang atau berakhir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan fenomena ini, beberapa observatorium dan kanal astronomi akan menyediakan secara langsung melalui YouTube atau platform digital lainnya. Selain itu, aplikasi pemantauan langit seperti Stellarium atau Sky Safari dapat membantu dalam memahami posisi dan pergerakan gerhana ini. Menurut data dari berbagai lembaga astronomi, gerhana bulan total ini akan lebih optimal terlihat di wilayah Amerika Utara, sebagian Eropa, dan Samudra Pasifik. Di Indonesia, meskipun tidak dapat diamati secara langsung, peristiwa ini tetap bisa diikuti melalui siaran langsung dari berbagai observatorium atau kanal astronomi. Gerhana bulan total terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang biasanya menerangi bulan terhalang sepenuhnya oleh bayangan bumi. Peristiwa ini seringkali dikaitkan dengan berbagai tradisi budaya dan keagamaan, termasuk di dalam Islam, di mana umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana ataupun sholat khusuf. Meskipun gerhana bulan ini tidak berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, fenomena ini tetap menarik untuk diamati dan dipelajari. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain perubahan pasang surut air laut akibat pengaruh gravitasi bulan yang sejajar dengan matahari dan bumi. Para ilmuwan juga sering memanfaatkan momen gerhana bulan untuk melakukan penelitian terkait atmosfer bumi dan pengaruhnya terhadap warna serta cahaya yang memantul ke bulan. Fenomena seperti ini menjadi peluang edukatif yang baik bagi masyarakat untuk lebih memahami lebih dalam tentang tata surya. Gerhana bulan total yang terjadi di 14 Ramadan 1446 Hijriah adalah sebuah peristiwa besar yang tidak hanya memiliki nilai ilmiah tetapi juga makna spiritual. Apakah ini bagian dari tanda-tanda besar akhir zaman? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang pasti tugas kita sebagai umat Islam bukan mencari-cari Imam Mahdi atau menunggu tanda kiamat, tetapi memantapkan keimanan, meningkatkan amal ibadah, dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.